Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas waktunya. Saya dapat tugas dari PPG tahun 2023 untuk mewawancari Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Tabanan. Itu Pak. Di sini saya sendiri mempunyai pertanyaan, yaitu apa penyebab kurangnya motivasi belajar anak peserta didik tunagrahita gitu Pak. Kira-kira apa sih penyebabnya kok anak-anak peserta tunagrahita kurang motivasinya untuk belajar? Baik, terima kasih juga dalam kegiatan DPG ini melibatkan kepala sekolah dalam hal mengaitkan yang jadi eksplorasi penyebab masalah di sekolah kita. Yang pertama tentu kurangnya motivasi belajar didik tunagrahita di sekolah kita itu terdiri atas dua komponen penting ya. Yang pertama tentu komponen internal, artinya motivasi dari siswa itu sendiri untuk belajar itu kurang. Karena apa? Tentu yang kedua karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah dukungan, tentunya dukungan yang pertama mungkin dari orang tua siswa di rumah, pas belajar mungkin kurang pendampingan. Yang kedua faktor mungkin dari sekolah juga, mungkin lingkungan belajar belum terbentuk secara penuh artinya. Jadi itu yang kurang memotivasi siswa kita yang tunagrahita sehingga hanya berkurang ya, sehingga motivasi dalam dirinya sendiri itu berkurang untuk belajar. Artinya di faktornya adalah faktor eksternal dan internal dan gitu eksternal ya. Itu yang akan kita dalami nanti. Oke Pak, itu yang pertama. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Kepala Sekolah di sini. Di sini ada juga pertanyaan dari saya, yaitu tentang anak-anak tunarungu ya Pak. Di sini anak-anak tunarungu kesulitan untuk mengidentifikasi nama-nama benar di sekitar seperti itu Pak. Apa sih penyebab dari kesulitan anak-anak tersebut seperti itu Pak? Untuk yang siswa tunarungu memang pendalaman untuk mengenal nama-nama apapun itu memang kesulitan, karena dari kecil dari mereka SD, SMP, SMA itu belum banyak mengenal kosakata. Nanti perlu kita kembangkan juga di sekolah kita nanti yang namanya buku saku. Ya. Mengapa buku saku itu penting? Karena untuk siswa apalagi yang SD yang sulit memahami apa itu misalnya apa itu macan, itu kan agak sulit, kita harus menggunakan berupa gambar. Jadi nanti dalam buku saku tersebut juga dijelaskan nanti yang mana macan, yang mana itu penggaris. Mungkin di kelas aja dulu ya, penggaris, papan tulis dan lainnya, nanti bisa kita buatkan buku saku. Misalnya untuk SD minimal anak SD itu bisa 500 kata, itu bisa dulu. Untuk SMP-nya 1000, mungkin untuk nanti yang SMA mungkin bisa sampai 5000 kata. Mungkin itu berkaitan dengan apa istilahnya kesulitan anak-anak untuk menyusun kalimat SPOK itu ya Pak. Itu karena mereka minimnya kosakata ya. Minimnya kosakata, kurangnya mereka menyadari akan pentingnya apa itu, misalnya kurang paham mereka akan benda yang dimaksud itu, makanya mereka sulit untuk membuat SPO, subjek predikat objeknya. Itu sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi kita perdalam dulu nanti di buku sakunya itu, maka dengan sendirinya akan mereka lebih bisa untuk mengenal SPO-nya. Terus bagaimana kira-kira feedback dari orang tua tentang pengajaran anak tunarungu tersebut Pak? Ya, kalau feedback dari orang tua ya kita sering juga melibatkan orang tua. Di sini juga ada yang namanya mungkin kita udah pernah dibentuk juga guru sahabat keluarga. Jadi kita di sekolah mungkin waktunya siswa itu cuma hampir 40% ya. Di rumah yang lebih banyak sekitar 60%. Jadi kita harus berkolaborasi dengan keluarga yang ada di rumah. Artinya kita mengajarkan apa di sekolah, sampai rumah minimal lah orang tua membuka bukunya. Oh, ini yang diajarkan di sekolah. Jadi saat ini sih feedback dari keluarga sudah cukup bagus juga. Artinya apa yang kita ajarkan juga mereka peduli tentang untuk anak mereka.
Berarti berkaitan dengan pertanyaan tadi, mungkin ini hampir sama, mungkin jawabannya Pak ya, tentang pemahaman tentang kalimat tanya seperti itu, Ya, apa di itu. mana itu berarti minimnya kosakata Ya, yang mereka minimnya miliki, kosakata yang kami seperti miliki itu. sehingga SPO mereka belum terbentuk secara sempurna, sehingga yang mana kalimat tanya, yang mana kalimat perintah belum Ya. mereka ketahui. Itu yang menyebabkan sebenarnya bagaimana mereka tidak bisa membuat kalimat tanya. Kembali lagi Pak dari atas Pak tadi tentang tunagrahita. Di sini saya bertanya kembali itu tentang pemanfaatan teknologi Pak. Bagaimana kira-kira untuk kurang pahamnya anak-anak tunagrahita tentang pemanfaatan teknologi Ya. seperti itu. Betul, memang sampai saat ini yang paham teknologi itu baru mungkin ya anak tunanetra, Ya, tunarungu yang sering kita lombakan di Ya. teknologi, sampai tunadaksa juga karena intelektualnya mereka nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah di tunagrahita karena intelektualnya mereka yang mungkin masih di bawah standar, jadinya untuk pemahaman teknologi itu masih kurang. Jadi itu yang menjadi dasar yang menyebabkan di sekolah juga belum kita laksanakan, misalnya kegiatan teknologi untuk tunagrahita. Berarti belum terakomodir gitu Ya, dalam belum sekolah. terlalu. Mungkin tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kalau udah semua udah terpenuhi, mungkin kita akan rangkum semua Ya. tunagrahita. Makanya di ANBK tunagrahita tidak diikutkan. Nah, Yang diikutkan nanti pasti tunarungu dan daksanya yang diikutkan. Makanya karena Ah. minimnya teknologi untuk tunagrahita. Baik Pak, terima kasih atas jawaban atau masukan yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa PPG Darjah tahun 2003. Untuk itu yang aturkan terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, Sebagai semoga perjalanan lancar, Semoga. tetap semangat. semangat, Ya. semangat.